kita mulai ibadah kita pada hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ya, jangan memberikan pengumuman. Diingatkan kembali, setiap hari Minggu kita tetap ada ibadah sekolah minggu jam 1 sih, yang kita akan sama-sama beribadah, menontonnya lewat aplikasi You. Tuh, boleh mempersiapkan dirinya, pakai pakaiannya yang rapi, yang sopan, dengan sikap yang sopan tetap walaupun di rumah. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Aku siapkan hatiku Tuhan untuk dengan firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh sungguh-sungguh
duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bila ada kuasa si iblis, kami patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan pimpin kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita mau buka Alkitab kita. Ya. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik juga kalau punya waktu bisa baca ya di rumah. Di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sudah? Sudah adik-adik? Lukas 5 ya. Yuk. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu kali, Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang-orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus naik ke atas salah satu perahu. Perahu siapa dia? Perahunya siapa ini? Perahunya Simon ternyata. Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon yang disebut Simon Petrus. Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus, dia sambil berbicara, mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Orang banyak mendengarkannya. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus menyuruh siapa? Menyuruh Simon Petrus. Lihat ya, orang banyak sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus sudah selesai berbicara. Di ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kok Tuhan Yesus tahu ya? Tahu apa? Tahu kalau Simon Petrus perlu ikan. Kan dia penjala ikan, Cici. Memang. Simon Petrus pekerjanya penjala ikan. Ya pasti untuk mendapatkan ikan. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus tahu saja ya. Tuhan Yesus tahu lebih dalam lagi di hatinya Simon Petrus. Dia tahu apa yang Simon Petrus butuhkan. Karena adik-adik bisa baca ya di ayat yang kelima. Sebelum Simon Petrus menjawab, Tuhan Yesus suruh apa? Tebarkanlah jalamu. Dan Simon Petrus bilang apa? Simon menjawab, "Guru," ya katanya, "telah sepanjang malam." Apa artinya? Sepanjang malam. Dari malam terus sampai pagi. Berarti sepanjang malam. Dia sudah berusaha dengan keras. Bekerja dengan keras. Apa itu bekerja dengan keras? Rajin, gak putus asa, terus menebarkan jalannya. Walaupun tidak mendapat ikan, tidak mendapat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus tahu Simon Petrus perlu ikan. Walaupun dia sudah sepanjang malam dia tidak dapat apa-apa, tapi Tuhan Yesus tahu. Apa yang Simon Petrus lakukan? Setelah dia menjawab, nggak maulah Tuhan, nggak percayalah. Orang dari semalam udah cari, nggak ketemu, nggak maulah. Begitu?
Enggak ya adik-adik. Satu teladan yang good, apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia mau menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu dia menebarkan jalannya. Waktu dia menebarkan jalannya, dia kaget ya. Mau tarik, wah ikannya banyak adik-adik. Lalu dia bilang apa? Dia kasih tahu temannya. Dia memberi isyarat kepada temannya. Untuk apa? Untuk suruh bantuin. Temannya mau nggak? Di ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka apa? Datang membantunya. Dan mereka pun datang. Mereka mau membantu Simon Petrus menarik jalanya yang hampir koyak. Koyak itu apa? Jalannya hampir rusak. Kenapa? Saking banyaknya ikan yang mereka dapat. Sampai jalannya ditarik hampir robek. Hampir rusak. Dahsyat ya. Besar nggak kuasanya Tuhan Yesus? Ya. Ada nggak yang mustahil? Tidak ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau adik-adik apa? Percaya. Seperti Simon Petrus mau percaya. Dan taat. Taat ya adik-adik ya. Lalu setelah jalannya mereka ke daratan, Simon Petrus apa? Melihat hal itu, ia pun tersungkur. Ya, apa itu tersungkur? Berlutut di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang yang berdosa. Tuhan pergi. Aku enggak layak, Tuhan. Pergi. Kenapa? Simon Petrus merasa dia berdosa. Adakah manusia yang tidak berdosa? Semua manusia pasti berdosa. Tapi tuh, Simon Petrus mau apa? Mengakui itu. Dia mau mengakui kesalahannya, dia mau mengakui kalau dia itu orang yang berdosa. Beserta dengan teman-temannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Adik-adik tahu nggak? Temannya ada berapa? 3. Ada 4 penjala ikan. Namanya siapa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius. Ada 4 penjala ikan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ayo ikut aku. Di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya. Dia mau apa? Mengikut Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa adik lakukan untuk mengikut Tuhan Yesus? Hati. Apakah adik-adik mau hatinya mengikut Tuhan Yesus? Kalau mau, pasti banyak cara bisa mengikut Tuhan Yesus. Salah satunya melayani Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita. Waktu kita pandemi COVID, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, beribadah di mana? Di rumah. Dengan tidak mencuri waktu. Disiplin waktunya. Mendengarkan firman Tuhan. Jam berapa adik-adik? Kalau hari Minggu, jam 1. Kalau hari Kamis jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Ya, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, online, bisa bawa teman-teman, bisa bawa papa mama juga mendengarkan, bisa bawa adik, koko, cici mendengarkan firman Tuhan, dan bisa memberikan yang terbaik. Itu salah satu
sikap yang good. Itu adalah salah satu melayani Tuhan. Mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, biarlah adik-adik terus setia mengikut Yesus, terus setia walaupun tidak beribadah di gereja, tapi adik-adik terus setia mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah. Dengan pakaian yang rapi, dengan disiplin waktu, dengan sikap yang good. Itu adalah salah satu melayani Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau dan mengikut Engkau sampai kami besar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.